Bayangkan, sejak kamu lahir dengan weton pahing, ada satu garis tak terlihat yang sudah ditarik oleh leluhurmu. Garis itu bukan tentang kekuatan, bukan juga tentang perlawanan, tapi tentang sesuatu yang sering dianggap lemah, mengalah. Tapi tunggu, bagaimana kalau selama ini kamu salah memahami arti mengalah? Bagaimana kalau setiap kali kamu menahan emosi, memilih diam saat disakiti, dan mundur selangkah, justru saat itulah pintu rezeki diam-diam dibukakan untukmu? Konon, dalam ajaran leluhur Jawa, ada satu rahasia yang jarang diungkap ke sembarang orang. Ngalah paring berkah. Bukan sekedar kata-kata, tapi sebuah hukum tak kasat mata yang bekerja perlahan, mengalirkan keberuntungan kepada mereka yang mampu menahan diri. Dan anehnya, weton pahing disebut sebagai salah satu yang paling kuat terhubung dengan rahasia ini. Tapi hati-hati, tidak semua orang pahing menyadarinya. Banyak yang justru melawan, merasa dipermainkan hidup, tanpa tahu bahwa mereka sedang menjauh dari rezekinya sendiri. Lalu pertanyaannya sekarang, apakah selama ini kamu sudah berada di jalan yang benar? Atau justru tanpa sadar, menutup pintu berkah yang seharusnya menjadi milikmu? Sejak dulu, dalam kepercayaan leluhur Jawa, setiap manusia tidak pernah lahir secara kebetulan. Hari kelahiranmu, pasaranmu, bahkan detik pertama kamu menghirup napas, semua sudah membawa garis nasibnya masing-masing. Dan bagi mereka yang lahir di weton pahing, garis itu seringkali terasa berbeda. Lebih sunyi, lebih dalam, dan kadang sulit dipahami, bahkan oleh diri sendiri. Orang pahing sering tumbuh dengan satu pola yang sama. Mereka bukan tipe yang suka konflik. Bukan karena lemah, tapi karena ada dorongan halus dari dalam diri untuk menahan, untuk meredam, untuk tidak memperbesar masalah. Mereka sering memilih diam saat disakiti, memilih mundur saat dipancing emosi, bahkan mengalah saat sebenarnya mereka berada di posisi yang benar. Namun justru disitulah letak keanehannya. Di mata dunia, sikap seperti itu sering dianggap sebagai kekalahan. Orang lain mungkin melihatnya sebagai ketidakberanian, ketidakmampuan melawan, atau bahkan kebodohan. Tapi leluhur Jawa melihatnya dengan cara yang sangat berbeda. Mereka percaya, tidak semua kekuatan harus ditunjukkan dengan perlawanan. Ada kekuatan yang justru bekerja dalam diam, dalam kesabaran, dalam keikhlasan yang tidak terlihat. Namun, justru disitulah letak keanehannya. Konsep inilah yang dikenal sebagai ngalah paring berkah. Sebuah prinsip kuno yang tidak diajarkan secara terang-terangan, tapi diwariskan lewat cerita, petuah, dan pengalaman hidup. Artinya sederhana, mengalah bukan berarti kalah. Mengalah adalah cara untuk membuka ruang, agar sesuatu yang lebih besar bisa masuk ke dalam hidupmu. Dan anehnya, orang-orang dengan weton pahing seringkali menjalani prinsip ini tanpa sadar. Coba kamu ingat kembali perjalanan hidupmu. Berapa kali kamu memilih diam saat diperlakukan tidak adil? Berapa kali kamu mengalah demi menjaga hubungan? Berapa kali kamu menahan diri, walau dalam hati sebenarnya ingin melawan? Mungkin saat itu kamu merasa rugi, merasa dipermainkan, bahkan mungkin pernah berpikir, kenapa aku terus yang harus mengalah? Tapi yang tidak kamu sadari, setiap momen itu sebenarnya sedang membentuk sesuatu. Seperti ada energi yang tidak terlihat, yang mencatat setiap kesabaranmu, setiap keputusanmu untuk tidak membalas, setiap langkah mundur yang kamu ambil dengan berat hati. Dalam kepercayaan lama, tindakan seperti itu tidak pernah sia-sia. Leluhur percaya bahwa ketika seseorang mampu menahan diri dari konflik, ia sedang menjaga keseimbangan energi dalam hidupnya. Dan keseimbangan itu, pada waktunya akan kembali dalam bentuk lain. Bisa berupa rezeki yang datang tanpa diduga, jalan hidup yang tiba-tiba dimudahkan, atau perlindungan dari hal-hal buruk yang bahkan tidak kamu sadari pernah mengintai. Namun disinilah letak ujian terbesar bagi orang pahing. Karena hidup di zaman sekarang tidak selalu menghargai kesabaran. Dunia modern justru mendorong orang untuk cepat bereaksi, cepat membalas, cepat menunjukkan kekuatan. Dan di tengah arus seperti itu,
Orang Pahing sering merasa terjebak di antara dua pilihan, mengikuti dorongan emosi atau tetap bertahan dalam diam. Banyak yang akhirnya memilih jalan yang salah. Mereka mulai melawan, mulai membalas, mulai meninggalkan sifat aslinya. Dan sejak saat itu, perlahan hidup mereka terasa berubah. Rezeki yang dulu lancar mulai seret. Hubungan yang dulu tenang mulai penuh konflik. Dan hati yang dulu damai mulai dipenuhi kegelisahan. Bukan karena mereka tidak kuat, tapi karena mereka menjauh dari garis yang sudah dititipkan sejak lahir. Garis tak terlihat itu, garis yang mengajarkan bahwa kekuatan sejati bukan ada pada siapa yang paling keras melawan, tapi pada siapa yang paling mampu mengendalikan dirinya sendiri. Dan bagi Weton Pahing, pelajaran itu bukan pilihan, itu adalah jalan hidup. Pertanyaannya sekarang, apakah kamu masih berjalan di jalur itu? Atau tanpa sadar, kamu sudah mulai meninggalkannya? Ada satu fase dalam hidup orang Pahing yang hampir selalu terjadi. Fase di mana kesabaran mulai terasa seperti beban. Di titik ini, mengalah tidak lagi terasa sebagai pilihan bijak, tapi justru seperti hukuman yang terus berulang. Kamu mungkin pernah ada di fase itu. Saat kamu sudah terlalu sering diam, terlalu sering memahami orang lain, terlalu sering mengalah demi menjaga keadaan tetap tenang. Tapi yang kamu dapat justru sebaliknya, diremehkan, diabaikan, bahkan dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak pernah mengerti isi hatimu. Dan disitulah bisikan mulai muncul. Untuk apa terus mengalah? Kenapa aku yang harus menahan? Kenapa bukan mereka yang berubah? Pertanyaan-pertanyaan itu wajar. Sangat manusiawi. Bahkan dalam ajaran leluhur pun, fase ini dianggap sebagai ujian paling berat bagi pemilik Weton Pahing. Karena disinilah batas antara kesabaran dan keputusasaan mulai kabur. Dan bagi orang Pahing, hukum ini bekerja dengan cara yang unik. Setiap kali kamu memilih untuk tidak membalas, bukan berarti kamu kalah. Setiap kali kamu menahan amarah, bukan berarti kamu lemah. Justru saat itulah kamu sedang menabung sesuatu yang tidak bisa dilihat secara langsung. Sebuah bentuk energi yang suatu saat akan kembali kepadamu. Masalahnya, proses ini tidak instan. Tidak seperti dunia yang serba cepat, hasil dari kesabaran sering datang di waktu yang tidak terduga. Kadang saat kamu sudah hampir menyerah. Kadang saat kamu sudah berhenti berharap. Bahkan kadang saat kamu sudah melupakan semua yang pernah kamu korbankan. Tiba-tiba saja, jalan yang tadinya buntu mulai terbuka. Orang yang tidak disangka datang membawa peluang. Masalah yang terasa berat perlahan menemukan jalan keluarnya. Dan anehnya, semua itu datang tanpa perlu kamu paksa. Inilah yang oleh leluhur disebut sebagai berkah dari mengalah. Namun, tidak semua orang Pahing bisa sampai ke titik ini. Karena sebelum pintu itu benar-benar terbuka, ada satu godaan besar yang harus dilewati. Keinginan untuk membalas. Saat kamu merasa diperlakukan tidak adil, ada dorongan kuat untuk membuktikan bahwa kamu tidak bisa diremehkan. Ada keinginan untuk menunjukkan bahwa kamu juga bisa melawan, bisa menyakiti balik, bisa membuat orang lain merasakan hal yang sama. Dan jika kamu memilih jalan itu, maka satu hal yang perlu kamu tahu. Pintu yang tadi hampir terbuka, bisa tertutup kembali. Bukan karena kamu salah sebagai manusia, tapi karena kamu keluar dari jalur energi yang selama ini kamu bangun. Seolah-olah semua yang sudah kamu kumpulkan perlahan menghilang, kembali ke titik awal. Itulah sebabnya banyak orang Pahing merasa hidupnya naik turun tanpa alasan yang jelas. Kadang rezeki terasa lancar, hidup terasa ringan. Tapi tiba-tiba berubah, seolah semua menjadi lebih berat. Padahal jika ditelusuri lebih dalam, perubahan itu sering terjadi saat mereka mulai meninggalkan sifat mengalah yang menjadi kunci utama mereka. Namun, penting untuk dipahami, mengalah bukan berarti membiarkan diri diinjak. Mengalah bukan berarti menerima semua perlakuan buruk tanpa batas. Ada perbedaan besar antara mengalah dengan sadar dan menyerah tanpa arah. Orang Pahing yang benar-benar memahami ajaran leluhur
tahu kapan harus diam dan kapan harus menjaga jarak. Mereka tidak melawan dengan emosi, tapi juga tidak membiarkan diri terus disakiti. Mereka memilih mundur, bukan karena kalah, tapi karena tahu ada sesuatu yang lebih besar sedang menunggu. Dan disitulah rahasianya. Mengalah yang membawa berkah bukanlah tentang kehilangan, tapi tentang memilih pertarungan yang tepat. Tentang tahu kapan harus berhenti, agar hidup bisa bergerak ke arah yang lebih baik. Sekarang, coba kamu renungkan. Selama ini, kamu mengalah karena lelah atau karena sadar? Kamu diam karena takut atau karena kamu tahu ada sesuatu yang sedang kamu jaga? Karena jawaban dari pertanyaan itu akan menentukan apakah pintu yang tak terlihat itu akan terbuka untukmu, atau justru tetap tersembunyi selamanya. Tidak semua orang Pahing sadar bahwa berkah yang mereka tunggu sebenarnya tidak datang secara tiba-tiba. Ia tidak muncul seperti kilat yang langsung mengubah segalanya dalam satu malam. Justru sebaliknya, berkah itu datang perlahan, diam-diam, hampir tidak terasa, sampai akhirnya kamu menyadari bahwa hidupmu sudah berubah jauh dari sebelumnya. Masalahnya, banyak yang gagal mengenali tanda-tandanya. Mereka menunggu sesuatu yang besar, sesuatu yang jelas terlihat. Padahal yang datang justru hal-hal kecil yang sering dianggap kebetulan. Dan karena itu dianggap biasa, banyak orang Pahing tanpa sadar melewatkan momen ketika pintu rezeki mereka sebenarnya sudah mulai terbuka. Padahal leluhur sudah memberi petunjuk. Ada beberapa tanda halus yang sering muncul ketika seseorang, terutama yang lahir di weton Pahing, mulai berada di jalur ngalah paring berkah yang benar. Tanda pertama adalah ketenangan yang tidak biasa. Di tengah masalah yang seharusnya membuatmu gelisah, kamu justru merasa lebih tenang dari biasanya. Bukan karena masalahnya hilang, tapi karena hatimu tidak lagi bereaksi seperti dulu. Seolah ada sesuatu yang menjaga pikiranmu tetap stabil, membuatmu tidak mudah terpancing emosi. Ini bukan kebetulan. Dalam kepercayaan leluhur, ketenangan seperti ini adalah pertanda bahwa energi dalam dirimu mulai selaras. Bahwa kamu tidak lagi melawan arus, tapi sudah mulai mengalir bersamanya. Tanda kedua adalah datangnya kemudahan dari arah yang tidak terduga. Mungkin kamu pernah mengalaminya. Saat kamu sudah pasrah dengan sebuah masalah, tiba-tiba ada orang yang menawarkan bantuan. Saat kamu tidak lagi berharap, justru kesempatan itu datang sendiri. Saat kamu berhenti mengejar, justru hasilnya mendekat. Hal-hal seperti ini sering dianggap beruntung. Padahal, bagi orang Pahing yang menjaga sikap mengalahnya, itu adalah hasil dari proses panjang yang tidak terlihat. Tanda ketiga adalah menjauhnya orang-orang yang membawa energi buruk. Ini sering disalahartikan sebagai kehilangan. Tiba-tiba hubungan renggang, komunikasi berhenti, atau orang-orang tertentu perlahan menjauh tanpa alasan yang jelas. Awalnya mungkin terasa menyakitkan. Kamu bertanya-tanya, apa yang salah? Tapi seiring waktu, kamu mulai menyadari sesuatu. Hidupmu justru terasa lebih ringan tanpa mereka. Konflik berkurang, pikiran lebih tenang, dan langkahmu terasa lebih bebas. Seolah-olah, tanpa kamu sadari, kamu sedang dibersihkan dari hal-hal yang selama ini menghambat jalanmu. Dan inilah salah satu tanda terkuat, bahwa berkah itu sudah mulai mendekat. Namun, ada satu hal penting yang harus kamu waspadai. Karena saat tanda-tanda ini mulai muncul, ujian juga akan datang dengan cara yang berbeda. Bukan lagi tentang seberapa kuat kamu menahan diri, tapi tentang seberapa konsisten kamu menjaga sikapmu. Di titik ini, biasanya akan muncul godaan yang lebih halus. Kamu mulai merasa lebih baik, lebih tenang, bahkan mungkin lebih beruntung. Dan tanpa sadar, muncul sedikit rasa bangga. Rasa ingin menunjukkan bahwa kamu akhirnya berhasil. Disinilah banyak orang Pahing kembali tergelincir. Mereka mulai berubah, bukan karena marah, tapi karena merasa sudah cukup kuat.
Mereka mulai meremehkan proses yang selama ini mereka jalani, menganggap bahwa berkah itu datang karena usaha semata, bukan karena keseimbangan yang mereka jaga. Dan perlahan, tanpa mereka sadari, semuanya mulai berubah lagi. Ketenangan yang dulu ada mulai berkurang. Kemudahan yang dulu datang mulai menjauh. Dan hidup kembali terasa berat, seperti mengulang dari awal. Itulah sebabnya leluhur selalu menekankan satu hal. Berkah bukan hanya tentang mendapat, tapi tentang menjaga. Bagi orang Pahing, perjalanan ini bukan sesuatu yang selesai dalam satu titik. Ini adalah siklus yang terus berulang, tergantung dari bagaimana kamu menjaga sikapmu setiap hari. Mengalah bukan hanya dilakukan saat sulit, tapi juga saat kamu sudah berada di atas. Tetap rendah hati saat kamu punya alasan untuk sombong. Tetap tenang saat kamu punya kesempatan untuk membalas. Tetap memilih diam saat kamu sebenarnya bisa menang dengan mudah. Karena disitulah letak kekuatan yang sebenarnya. Sekarang coba kamu rasakan. Apakah akhir-akhir ini hidupmu terasa lebih tenang? Apakah ada kemudahan kecil yang mulai muncul tanpa kamu rencanakan? Atau justru kamu merasa semuanya kembali berat tanpa tahu kenapa? Jawabannya ada pada satu hal sederhana. Apakah kamu masih menjaga apa yang selama ini sudah kamu bangun? Atau tanpa sadar, kamu mulai melepaskannya sedikit demi sedikit? Ada satu fase yang paling menentukan dalam perjalanan orang dengan weton pahing. Fase yang sering tidak disadari sebagai ujian terbesar. Bukan saat kamu sedang lemah, bukan saat kamu sedang disakiti, tapi justru saat kamu punya alasan kuat untuk tidak mengalah. Di titik ini, keadaan sudah berbeda. Kamu mungkin sudah mulai merasakan perubahan dalam hidupmu. Rezeki perlahan membaik, jalan terasa lebih terbuka, dan orang-orang mulai melihatmu dengan cara yang berbeda. Bahkan, mungkin untuk pertama kalinya, kamu berada di posisi yang lebih kuat dibanding sebelumnya. Dan disinilah ujian itu dimulai. Karena saat kamu berada di atas, akan selalu ada situasi yang memancingmu untuk berubah. Orang yang dulu meremehkanmu tiba-tiba datang kembali. Orang yang pernah menyakitimu mencoba mendekat lagi. Atau bahkan, situasi yang dulu membuatmu terdiam, kini memberi kesempatan untuk membalas. Dan jujur saja, di titik ini mengalah terasa jauh lebih sulit. Bukan karena kamu tidak mampu, tapi karena untuk pertama kalinya, kamu merasa punya kuasa. Ada dorongan halus dalam dirimu yang berkata, "Sekarang giliranku. Sekarang mereka harus tahu rasanya. Sekali ini saja, aku tidak akan diam." Dan tidak ada yang salah dengan perasaan itu. Itu manusiawi. Namun, dalam ajaran leluhur Jawa, justru disinilah letak perbedaan antara mereka yang benar-benar memahami ngalah paring berkah, dan mereka yang hanya menjalaninya setengah jalan. Karena mengalah saat kamu tidak punya pilihan, itu biasa. Tapi mengalah saat kamu punya kekuatan untuk melawan, itu adalah tingkat yang berbeda. Leluhur percaya, ketika seseorang tetap memilih menahan diri di saat ia bisa membalas, disitulah energi hidupnya mencapai titik paling tinggi. Bukan lagi sekadar sabar, tapi sudah masuk ke dalam kesadaran. Dan bagi orang Pahing, ini adalah ujian terakhir sebelum berkah benar-benar menetap. Namun, tidak sedikit yang gagal di tahap ini. Mereka merasa sudah cukup lama mengalah, sudah cukup banyak menahan. Dan ketika kesempatan untuk membalas datang, mereka tidak ingin melewatkannya. Mereka ingin keadilan, ingin pengakuan, ingin membuktikan bahwa mereka bukan lagi orang yang sama. Dan begitu mereka memilih untuk melawan, sesuatu yang halus mulai berubah. Bukan langsung terlihat, tapi perlahan terasa. Ketenangan yang dulu ada mulai goyah. Keberuntungan yang dulu terasa mengalir, mulai tersendat. Dan tanpa disadari, mereka kembali masuk ke dalam lingkaran lama.
Bukan karena mereka tidak pantas mendapatkan berkah, tapi karena mereka melepaskan apa yang selama ini menjadi kunci. Di sisi lain, ada orang pahing yang memilih jalan berbeda. Mereka melihat semua kesempatan untuk membalas itu, tapi tidak mengambilnya. Mereka paham bahwa tidak semua kemenangan harus diraih dengan perlawanan. Mereka tahu bahwa ada hal yang lebih besar daripada sekedar membuktikan diri. Mereka memilih diam, bukan karena takut. Mereka memilih mengalah, bukan karena lemah. Tapi karena mereka sudah mengerti bahwa menjaga keseimbangan jauh lebih penting daripada memuaskan ego sesaat. Dan anehnya, justru setelah itu, hidup mereka berubah lebih jauh lagi. Rezeki datang dengan cara yang tidak masuk akal. Kesempatan muncul tanpa perlu dicari. Dan orang-orang yang dulu meremehkan, perlahan hilang dengan sendirinya. Seolah-olah hidup mulai memihak mereka, tanpa harus mereka paksa. Inilah yang disebut sebagai fase di mana berkah tidak lagi datang dan pergi, tapi mulai menetap. Namun, satu hal yang perlu kamu ingat. Mengalah di tahap ini bukan berarti kamu harus menerima semua hal tanpa batas. Bukan berarti kamu harus terus membuka pintu bagi orang yang sama untuk menyakitimu lagi. Ada perbedaan antara mengalah dengan sadar dan membiarkan diri dimanfaatkan. Orang pahing yang sudah sampai di tahap ini biasanya memilih satu hal yang sangat penting, menjaga jarak. Mereka tidak membalas, tapi juga tidak kembali seperti dulu. Mereka memaafkan, tapi tidak memberi ruang yang sama. Mereka tetap tenang, tapi tidak lagi mudah dijangkau. Dan justru disitulah letak kekuatan sebenarnya. Karena mereka tidak lagi bereaksi, tapi sudah mulai mengendalikan arah hidupnya sendiri. Sekarang, coba tanyakan pada dirimu sendiri. Jika suatu hari nanti kamu diberi kesempatan untuk membalas semua yang pernah kamu rasakan, apakah kamu akan mengambilnya? Atau kamu akan memilih jalan yang lebih sunyi? Jalan yang tidak semua orang mengerti. Tapi justru membawa kamu pada sesuatu yang jauh lebih besar. Karena bagi weton pahing, keputusan di titik ini bukan hanya tentang benar atau salah, tapi tentang apakah kamu siap menerima berkah yang lebih besar? Atau justru kembali mengulang perjalanan dari awal? Setelah melewati begitu banyak fase, menahan diri, mengalah, diuji oleh keadaan, bahkan diuji oleh kesempatan untuk membalas, ada satu tahap yang hanya sedikit orang pahing benar-benar sampai ke sana. Tahap ini tidak lagi tentang pertanyaan, tidak lagi tentang keraguan, tapi tentang pilihan hidup yang jelas. Sebuah jalan yang disebut oleh leluhur sebagai jalan sunyi. Bukan berarti kamu harus hidup sendiri. Bukan berarti kamu harus menjauh dari semua orang, tapi lebih kepada kamu mulai hidup dengan kesadaran yang berbeda. Di tahap ini, orang pahing mulai memahami satu hal penting. Tidak semua hal harus direspon, tidak semua konflik harus diselesaikan, dan tidak semua orang harus dipertahankan. Kamu mulai memilih, bukan karena terpaksa, tapi karena sadar. Kamu memilih lingkungan yang lebih tenang, kamu memilih percakapan yang tidak penuh drama, kamu memilih langkah yang tidak terburu-buru. Dan yang paling terasa, kamu mulai nyaman dengan dirimu sendiri. Dulu, mungkin kamu sering merasa harus menjelaskan diri, harus membuktikan sesuatu, harus membuat orang lain mengerti siapa kamu sebenarnya. Tapi sekarang, itu semua perlahan hilang. Bukan karena kamu tidak peduli, tapi karena kamu sudah tidak lagi membutuhkan pengakuan. Disinilah banyak orang mulai melihatmu berubah. Mereka bilang kamu jadi berbeda, lebih pendiam, lebih tertutup, bahkan ada yang menganggap kamu menjauh. Tapi mereka tidak tahu bahwa kamu sedang menjaga sesuatu yang jauh lebih berharga. Ketenangan.
Karena setelah melewati semua ujian itu, kamu akhirnya mengerti bahwa ketenangan bukan datang dari luar, bukan dari orang lain, bukan dari keadaan, tapi dari cara kamu merespon hidup itu sendiri. Namun, jalan ini tidak mudah, karena di tahap ini kamu akan mulai melihat sesuatu dengan lebih jelas. Kamu mulai bisa merasakan mana orang yang tulus dan mana yang hanya datang saat butuh. Kamu mulai bisa membaca situasi tanpa harus banyak bicara. Dan yang paling berat, kamu mulai menyadari bahwa tidak semua hubungan bisa dibawa sampai akhir. Ada yang harus dilepas. Ada yang harus dijaga jaraknya. Dan ada yang memang harus kamu relakan, tanpa penjelasan panjang. Disinilah rasa sepi kadang muncul. Bukan karena kamu benar-benar sendiri, tapi karena kamu sudah tidak lagi berada di frekuensi yang sama dengan banyak orang di sekitarmu. Percakapan terasa berbeda, cara berpikir terasa tidak sejalan, dan hal-hal yang dulu kamu anggap penting, sekarang terasa biasa saja. Ini adalah bagian dari proses. Leluhur percaya, ketika seseorang mulai berjalan di jalur yang benar, hidupnya akan disaring secara alami. Bukan kamu yang menjauh, tapi keadaan yang menyesuaikan. Dan walaupun terasa sepi, justru disinilah kekuatan itu tumbuh paling besar. Karena kamu tidak lagi bergantung pada orang lain untuk merasa cukup. Kamu tidak lagi butuh pengakuan untuk merasa berarti. Dan kamu tidak lagi mudah goyah hanya karena pendapat orang. Inilah bentuk tertinggi dari ngalah paring berkah. Bukan lagi sekedar menahan diri dari konflik, tapi sudah menjadi cara hidup. Namun ada satu hal yang sering tidak disadari. Di tahap ini, rezeki tidak lagi datang hanya dalam bentuk materi. Memang, banyak orang pahing yang sampai di titik ini mulai merasakan perubahan finansial yang lebih stabil. Peluang datang lebih mudah, usaha terasa lebih lancar, dan hidup tidak lagi seberat dulu. Tapi, berkah terbesar justru bukan itu. Berkah terbesar adalah ketenangan yang tidak bisa dibeli. Kamu bisa tidur tanpa beban. Kamu bisa menjalani hari tanpa rasa gelisah berlebihan. Dan kamu bisa menghadapi masalah tanpa kehilangan arah. Sesuatu yang bagi banyak orang justru lebih sulit didapatkan daripada harta. Dan di titik ini, kamu mulai mengerti kenapa sejak awal kamu dipaksa untuk belajar mengalah. Karena tanpa proses itu, kamu tidak akan pernah sampai ke sini. Tidak akan pernah memahami arti sabar yang sebenarnya. Tidak akan pernah merasakan damai yang datang dari dalam. Dan tidak akan pernah melihat hidup dari sudut yang lebih luas. Sekarang pertanyaannya bukan lagi, kenapa aku harus mengalah? Tapi berubah menjadi, untuk apa aku harus melawan? Jika dengan mengalah, aku sudah mendapatkan lebih dari cukup. Namun, perjalanan ini belum selesai. Masih ada satu tahap terakhir yang akan menentukan apakah semua yang sudah kamu bangun ini akan benar-benar bertahan atau justru perlahan menghilang. Dan di tahap berikutnya, jawabannya tidak lagi datang dari luar, tapi dari sesuatu yang jauh lebih dalam, yang sejak awal sebenarnya sudah ada dalam dirimu sendiri. Setelah semua yang kamu lalui, setelah semua diam, semua luka yang kamu tahan, semua langkah mundur yang terasa berat, pada akhirnya perjalanan ini membawa kamu ke satu titik yang sangat sunyi. Titik di mana kamu mulai bertanya, apakah semua ini benar? Apakah mengalah benar-benar membawa berkah? Atau aku hanya sedang menipu diriku sendiri? Pertanyaan itu wajar. Karena di tahap ini, kamu tidak lagi mencari jawaban dari orang lain. Kamu mulai masuk ke dalam dirimu sendiri, mencoba memahami semuanya tanpa suara dari luar. Dan justru disitulah jawaban itu mulai muncul. Bukan dalam bentuk kata-kata, bukan dalam bentuk tanda yang jelas, tapi dalam bentuk rasa yang tidak bisa dijelaskan. Rasa cukup tanpa harus memiliki segalanya. Rasa tenang
tanpa harus memastikan semuanya berjalan sempurna. Dan rasa yakin, tanpa perlu bukti dari siapapun. Inilah yang sejak awal ingin diajarkan oleh leluhur. Bahwa ngalah paring berkah bukan sekedar cara untuk mendapatkan rezeki, tapi cara untuk menemukan kendali atas dirimu sendiri. Karena selama ini, masalah terbesar bukan ada pada orang lain, bukan pada keadaan, bukan pada nasib, tapi pada bagaimana kamu bereaksi terhadap semuanya. Saat kamu marah, kamu kehilangan arah. Saat kamu membalas, kamu kehilangan keseimbangan. Dan saat kamu terlalu ingin menang, kamu justru menjauh dari apa yang sebenarnya kamu cari. Namun, saat kamu mengalah, dengan sadar, dengan tenang, dengan kendali penuh, kamu tidak kehilangan apapun. Justru, kamu mendapatkan sesuatu yang jauh lebih besar. Dirimu sendiri. Dan disitulah kunci yang selama ini kamu cari. Bukan di luar, bukan pada orang lain, tapi sudah ada dalam dirimu sejak awal. Bagi orang dengan weton pahing, ini bukan sekedar perjalanan hidup, tapi sebuah panggilan. Panggilan untuk menjadi pribadi yang tidak mudah goyah, tidak mudah terpancing, dan tidak mudah kehilangan arah hanya karena dunia di sekitarnya berubah. Namun, ada satu hal terakhir yang harus kamu pahami. Mengalah bukan berarti kamu harus selalu diam. Bukan berarti kamu harus menerima semua hal tanpa batas. Ada saatnya kamu harus berbicara. Ada saatnya kamu harus bertindak. Tapi bedanya sekarang, kamu melakukannya tanpa emosi, tanpa dendam, tanpa keinginan untuk menjatuhkan. Kamu bertindak karena sadar, bukan karena terpancing. Dan itulah bentuk kekuatan yang paling tinggi. Sekarang coba kamu lihat kembali perjalananmu. Semua yang pernah kamu anggap kerugian, semua yang pernah membuatmu merasa kalah, semua yang dulu kamu sesali. Mungkin itu bukan kesalahan. Mungkin itu adalah cara hidup membentukmu, agar kamu sampai di titik ini. Titik di mana kamu tidak lagi mencari pembenaran, tidak lagi mengejar pengakuan, dan tidak lagi takut kehilangan. Karena kamu sudah tahu, apa yang memang milikmu tidak akan pernah benar-benar pergi. Dan apa yang pergi memang bukan bagian dari jalanmu. Inilah pesan terakhir dari leluhur. Jangan takut untuk mengalah, jika itu membuat hatimu tetap tenang. Jangan takut terlihat kalah, jika itu menjaga langkahmu tetap lurus. Karena pada akhirnya, hidup bukan tentang siapa yang paling kuat melawan, tapi tentang siapa yang paling mampu menjaga dirinya sendiri. Dan sekarang, jawabannya ada padamu. Apakah kamu akan terus percaya ke jalan ini, atau kembali ke jalan lama yang penuh dengan pertarungan tanpa akhir? Perjalanan orang dengan weton pahing bukan tentang menjadi yang paling kuat, tapi tentang menjadi yang paling mampu mengendalikan diri. Sejak awal, kamu sudah dibentuk oleh kehidupan untuk belajar satu hal yang tidak semua orang bisa: menahan, meredam, dan memilih mengalah di saat yang tepat. Bukan karena kamu lemah, bukan karena kamu tidak mampu melawan, tapi karena di balik sikap itu ada kekuatan besar yang bekerja dalam diam. Setiap kamu menahan emosi, setiap kamu memilih tidak membalas, setiap kamu mundur demi menjaga keadaan, semua itu tidak pernah sia-sia. Itu adalah proses yang perlahan membuka jalan rezeki, membersihkan hidupmu dari energi buruk, dan membawamu pada ketenangan yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Namun kuncinya hanya satu: kesadaran. Mengalah bukan berarti kalah, tapi cara untuk menjaga keseimbangan hidup. Dan saat kamu melakukannya dengan sadar, disitulah berkah tidak hanya datang, tapi juga menetap. Kalau kamu merasa ini relate dengan hidupmu, kalau kamu lahir di weton pahing,
dan sering berada di posisi harus mengalah? Tulis di komentar. Aku pahing. Aku mengalah, bukan kalah. Dan kamu ingin terus membuka rahasia hidup dari sudut pandang leluhur Jawa? Subscribe sekarang, like video ini, bagikan ke orang terdekatmu. Siapa tahu mereka juga pahing. Karena mungkin video ini bukan kebetulan kamu temukan, tapi bagian dari jalan yang memang sudah menunggumu sejak awal.